kita akan belajar tentang bab 2. Bab 2 itu tentang apa, Cing? Tentang termokimia. Nah, ini bahasan tentang kalor. Jadi di fisika dulu mungkin kalian udah belajar tentang kalor ya, termokimia. Nah, dari namanya aja udah jelas ya, termokimia. Kak, kuota teh kapan? Udah dan lu kita udah kasihin. Nanti kita lagi cek cross checknya, barangkali nomor kamunya emang bukan nomor kuota, nanti kita kirim ulang, oke? Ya, nanti kita cek ulang. Siapa lagi yang belum ulang? Siapa lagi yang belum dapat kuota dari Tridaya? Laporan aja nanti ke kakak ya. Nanti biar kita catat, biar kita bisa kirimin. Bisi nomornya beda dari yang kita punya, nomor kuotanya. Oke, termokimia ada yang tahu nggak? Kalau burung-burung maaf dikit ya. Ini jaringannya agak sedikit ngaco nih. Iya, dikomongin burung malah. Nah, termokimia ada yang tahu tentang apa? Termokimia yang jelas tentang termo, yaitu tentang suhu dan tentang kimia. Jadi suatu reaksi yang melibatkan energi. Apa sih ini teh? Itu teh kuota dari Tridaya, kirain pulsa nyasar. Iya, enggak, dari Tridaya kita kasih setiap bulan buat kalian. Kalau nggak mau nggak apa-apa nanti buat KKW. Ya. Oke, termokimia adalah segala sesuatu tentang energi. Jadi kita ngebahas tentang apa itu yang namanya entalpi. Entalpi itu simbolnya adalah H. Apa itu entalpi? Entalpi itu adalah siapa yang ngomong ini? Total energi yang dimiliki oleh suatu zat. Total energi yang dimiliki oleh suatu zat namanya entalpi. Mau itu energi kinetik, energi mekanik, energi listrik, energi potensial, pokoknya semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat itu adalah entalpi. Contoh misalnya, contoh misalnya ini adalah penghapus apa? Spidol. Dia punya energi nggak? Punya. Berapa energinya? Itu nggak bisa dihitung. Oke. Jadi entalpi itu tidak bisa dihitung. Pengertian entalpi adalah total energi suatu zat ya. Yang kedua, pengertian yang lain tentang entalpi bahwa energi entalpi itu tidak bisa kita hitung. Entalpi nilainya nggak bisa dihitung. Entalpi tidak bisa dihitung. Yang bisa dihitung apanya, Cing? Yang bisa dihitung adalah perubahannya. Misalnya, kalian punya kertas atau plastik ya, atau misalkan ini spidol, ini punya energi nggak? Punya. Berapa nilainya? Nggak bisa dihitung. Tapi saat spidol ini berubah menjadi abu, saat kita bakar, itu energinya bisa kita hitung. Jadi, entalpi itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah perubahannya. Kertas punya energi? Bensin segelas punya energi? Punya. Bisa dihitung berapa energi dalam satu bensin dalam satu gelas? Nggak bisa, tapi yang bisa dihitung adalah saat bensin itu kita gunakan buat apa, energinya bisa kita hitung. Saat dipakai dibakar, bisa kita hitung energi besarnya ya. Saat dipakai buat minum juga bisa dihitung ya. Ya jadi mabuk mururnya ya, keracunan, energinya bisa dihitung. Saat bensin itu kita gunakan untuk bahan bakar yang lain, juga bisa kita hitung. Jadi saat berubah itu baru bisa dihitung. Entalpi tidak bisa dihitung. Yang bisa adalah perubahannya. Jadi yang dihitung siapanya? Yang dihitung itu adalah perubahannya, yaitu delta H. Perubahan entalpi. Halo Sinda lagi Mirza dan siapa tadi ya? Gevi, Ra, Syahda, selamat datang. Nah, sebelum kita belajar tentang perubahan entalpi, yang pertama kita belajar tentang apa yang dinamakan dengan sistem dan lingkungan. Ini rasa-rasanya udah pernah dipelajari nih di SMP atau di kelas yang lain atau di pelajaran yang lain. Sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan itu apa? Misalnya, kakak punya wadah kimia, gelas kimia lah. Ini bereaksi antara zat A dengan zat B. Di sini ada zat yang bereaksi. Kemudian di sini ada lingkungan sekitar. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan dan sistem itu apa? Kalau di dalam buku-buku yang dimaksud dengan sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Cuman kakak perlu garis bawahi di sini ya, perlu koreksi dikit di sini bahwa nggak kayak gitu maksudnya. Yang dinamakan dengan sistem adalah siapa? Yang dinamakan dengan sistem adalah ya si zatnya ini loh.
Ini adalah sistem. Habis. Yang dinamakan sistem adalah itunya, si zatnya. Lingkungan itu adalah di luar dari semua yang si sistem tersebut. Gelas, lingkungan. Udara, lingkungan. Termometer, lingkungan juga. Nah, ada kalanya kalor itu adalah dilepaskan ataupun dibutuhkan oleh suatu sistem agar bereaksi. Jadi psiki itu menyertai suatu reaksi. Contoh, air mendidih tiba-tiba bisa apa enggak? Ya enggak jelas, enggak bisa. Harus diapain? Harus dipanaskan. Makanya air butuh kalor untuk mendidih. Jadi perubahan air dari cair ke uap itu butuh kalor. Ya. Itu mengapa saat kita hujan, saat di luar mau hujan, kita suka ngerasain gerah. Ada yang bisa ngejelasin kenapa seperti itu? Itu pun kalau kalian ngerasain ya mau gerah. Kalau enggak ya nggak bisa. Ada yang ngerasain dulu aja enggak? Kalau mau hujan nih gerah, itu cara repel badan. Ada nggak? Enggak, emang nggak peka. Bodoh amat, mau hujanmu nggak juga ya. Ngapain gua mesti ngurusin hujannya? Ya kalau ada yang ngerasain sih ya nggak apa-apa lah ya. Contoh jadi gini misal ya. Contohnya nih mesti kelihatan ya. Contohnya misalnya antara air berupa cair, dia berubah menjadi air berupa uap atau mendidih, butuh panas atau enggak? Dia pasti butuh ya. Butuh siapa? Butuh psiki kan? Siki bukan biji, si kalor gitu ya. Butuh butuh kalor. Kalau air cair jadi air uap. Contoh lagi misalnya, kalau kertas kebakar itu butuh panas atau enggak? Kebakar lagi. Kebakar. Oh, enggak butuh, artinya dia lepas kalor. Butuhnya dikit buat pemicu doang. Tapi kesananya dia melepasin panas yang jauh lebih gede. Ya, mungkin bensin, dipercikin api dengan percikan doang, terus push gede nyalanya. Artinya yang dilepaskan jauh lebih besar, artinya dia melepas kalor. Ada yang butuh kalor, ada yang lepas kalor. Nah, itu kita masuk ke dalam jenis reaksi nantinya. Jadi jenis reaksi itu ada dua. Yang pertama, reaksi apa, Cing? Yang tadi teh ya, reaksi endoterm namanya. Reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan panas. Si panasnya diserap. Ya, penyerapan kalor, penyerapan panas, butuh panas. Penyerapan kalor. Contohnya tadi penguapan air ya. Kemudian apalagi? Reaksi endoterm tuh fotosintesis. Fotosintesis juga adalah reaksi yang butuh panas. Kenapa? Kan fotosintesis reaksinya membutuhkan sinar matahari, bener nggak? Artinya dia butuh sinar matahari. Artinya dia reaksinya reaksi penyerapan kalor. Kalau secara gambar, berarti gini nantinya dia. Saat ini adalah suatu sistem, ya. Jadi psikinya itu diserap sama si sistem dari mana? Dari lingkungan. Psikinya masuk. Nah, psikinya masuk. Kalau secara grafik, nanti ada gini grafik ya. Ini grafik tingkat energi. Awalnya air itu yang belum mendidih, itu energinya dia di sini misalnya ya. Nah, di sini nih. Kemudian, terlalu atas, ya. Sini nih misalnya. Air yang mendidih, air yang sebelum mendidih di sini energinya. Kemudian dipanaskan menjadi uap. Nah, akhirnya energinya jadi di atas. Ini awal ya. Ini adalah akhir. Jadi reaksi endoterm karena panasnya masuk ke dalam, jadi energinya lebih gede dibanding dengan keadaan awalnya. Keadaan awalnya adalah H-nya hanya sedikit, energinya hanya dikit air dingin. Setelah dipanasin, kalau diserap akhirnya jadi uap, akhirnya energinya gede di atas. Nah, untuk membutuhkan dia jadi uap, dibutuhkanlah yang namanya di sini EA. Apa itu EA? Energi aktivasi. Gitu. Dari sini ke sini kita sebut sebagai perubahan entalpi ini ya. Dan ini grafik ini nih sampai sini dari sini nih. Nah, itu adalah dari sini ke sini, itu adalah delta H-nya. Perubahan entalpinya berapa? Gitu.
Akhir kurangi awal. B dulu ya sebelum bertanya. B dulu. B itu reaksinya kebalikan dari reaksi endoterm, yaitu reaksinya reaksi apa, Cing? Apa aja? Najma? Sindu? Yes. Betul. Ya, Ndu, betul. Eksoterm. Berarti sikinya kemana nih, Ndu? Ini bukan penyerapan kalor, tapi pelepasan kalor. Hah? Nggak kelihatan? Oh, berarti harus di... Ini sinyal. Nah. Anggar ketang. Tunggu nanti juga enggak ya? Jaringannya jelek pisan. Aduh ya. Butut pisan jaringannya. Tunggu sejenak. Ya, nanti tidak. Karena ini juga direkam sama kakak ya, sama HP. Kalau rekaman kan ke screen recorder, nanti dia nggak akan buram. Nanti kalau misalkan buram-buram, kalian bisa nonton lagi ya. Nah, eksoterm, sementara dengerin dulu ini aja dulu ya. Melepaskan kalor. Jadi sikinya itu keluar dari mana? Dari sistem menuju mana? Menuju lingkungan. Kalor dari sistem lepas menuju lingkungan. Oke. Grafiknya gimana grafiknya? Duh, kenapa kamu keluar ya? Oh iya. Oke, ini masih kelihatan ke bawah ya? Buram sih ya, nggak akan kelihatan ya. Nanti juga menghilang buramnya dia. Nah, dia punya keadaan awal di sini dan akhir. Masih buram ya? Oh, bentar, koneksinya dibetulin dikit. Koneksinya bentelin dikit. Hilang satu sinyalnya. Sebentar ya. Kalau misalnya dia... Ini ada yang belum join nggak? Atau udah join semua? Udah join semua ya? Buram nggak sekarang? Kalau fokus bentar keluar. Halo? Masih? Masih? Nggak ngaruh apa-apa? Dikit? Masih buram? Oh. Mbak, mudah-mudahan enggak lah. Tunggu bentar ya, ini memang jaringannya lagi kacau. Bentar ya. Tapi di record tenangin ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa tuh? Minimal voice dulu ya. Suara. Jadi endoterm itu delta H-nya dia berharga positif, yaitu penyerapan kalor. Jadi delta H-nya nyerap dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Yang tadi energinya kecil jadi energinya gede. Kalau eksoterm kebalikan. Energinya gede tadi jadi energinya kecil. Bensin sebetulnya dia punya energi gede. Cuman belum dia keluarkan. Saat terbakar, dikeluarkanlah kalornya menjadi suatu energi. Dan setelah terbakar, bensin jadi habis kan? Atau nggak mungkin kalau kertas terbakar jadi arang. Arang itu energinya sangat kecil. Ya. Jadi yang pertama, endoterm, delta H-nya berharga positif ya. Delta H-nya berharga positif. Kalau eksoterm, delta H-nya berharga negatif gitu. Paham sampai sini? Teori-teorinya dulu. Masih buram tidak? Nah, pertanyaan kedua, kalau S mencair, ekso endo. Ekso endo, S mencair, udah nggak cair ya? Endo, S mencair butuh panas apa enggak? Gitu aja kan? Wah, butuh, berarti kalau butuh dia adalah endo. Delta H berharga apa? Positif. Kalau endo itu berharga positif. Kalau exo berharga negatif. Positif artinya menyerap atau membutuhkan. Kalau min artinya melepaskan atau mengeluarkan. Understood? Yes. Lanjutin ya. Itu baru jenis reaksi. Nah, sekarang jenis
entalpi atau jenis perubahan entalpi itu apa aja gitu ya. Kalau yang tadi kan es mencair artinya entalpi pencairan namanya. Bensin dibakar namanya adalah entalpi pembakaran. Nah, ada apa aja lagi selain entalpi-entalpi itu? Yang umum itu hanya ada 4 ya. 3 lah mungkin yang wajibnya. Oke, yang pertama jenis entalpi itu, kalau kakak nulis delta H, ini artinya adalah perubahan entalpi ya. Yang pertama adalah entalpi pembentukan. Standar. Jadi ada simbolnya delta H, F. Kadang-kadang ada nolnya di atas, artinya suhu dan tekanannya standar ya. 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Entalpi pembentukan standar itu yang kayak gimana? Kalau kakak tanya entalpi pembakaran kan contohnya tadi pembakaran bensin. Entalpi pencairan contohnya tadi es yang mencair. Kalau entalpi pembentukan itu yang gimana? Berarti pembentukan suatu senyawa dari bahan-bahannya. Siapa bahannya? Unsur. Saat unsur bertemu dengan unsur lain membentuk suatu senyawa dan melibatkan suatu energi, baik itu melepaskan maupun membutuhkan, dia disebut dengan entalpi pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan. Contoh misalnya, kakak punya simbol gini, delta HF dari misalnya H2SO4 sebesar negatif 1200 kJ. Ini maknanya apa? Dari awal kalian pahami dulu, oh delta HF, F itu formation, form, bahasanya maaf kalau nggak tepat. Form itu pembentukan, forming, pembentukan. Pembentukan siapa? Pembentukan ini H2SO4. Oh, berapa nilainya? Min 1200. Artinya apa? Saat unsur-unsur membentuk H2SO4, dia akan melepaskan, oh ya, dia akan melepaskan kalor sebesar 1200 kJ per mol. Gitu. Siapakah unsur-unsur unsur-unsur pembentuk H2SO4? Unsur-unsurnya adalah yang pertama, jadi kalau kita tulis dalam bentuk reaksi, yaitu H2 ditambah S ditambah dengan O2 menghasilkan H2SO4. Delta H-nya kita tulis lagi 1200 kJ per mol. Delta H ini mah misal ya. Ngarang tadi, terserah nanti datanya juga nggak usah kalian hafalin. Ada yang jelas, kalian harus paham ininya. Simbol-simbol ini. Delta HF itu artinya pembentukan siapa? Pembentukan H2SO4. Dari unsurnya. Siapa itu unsur? Unsur adalah yang sendirian. Ini siapa? Ini siapa nih ngomongin rentenir segala? Nah, enggak. Siapa yang ditagih Nir? Kamu ditagih sama debt collector? Bilangin ke Sindu aja, nanti sama Sindu ditabok. Nah, lanjutin ya. Sampai mana tadi teh? Nir, sampai mana? Saya lupa tadi teh. Sindu teh ya, atau debt collector kawakan. Du, ngerti nggak Du? Nih, tadi, jadi kalau ada simbol delta HF artinya apa? Pembentukan siapa? Ya pembentukan ini ya, senyawa ini. Dari siapa? Dari unsurnya. Unsur tuh yang sendirian, yang jomblo. Siapa yang jomblo? Ya banyak, es doang gitu ya. Tapi ada unsur-unsur yang homo. Unsur-unsur yang homo itu artinya dia nggak bisa sendiri, tapi dua. Kayak contohnya apa? O2, H2, N2, Cl2, F2. Jadi antar sesamanya gitu loh. Siapa aja itu namanya unsur diatomik. Unsur diatomik itu siapa aja? Masih ingat nggak kelas 10? HO sama golongan 7A. Siapa golongan 7A? Apa 7A? F ya. Vira celana biru itunya atel gitu kan. F, Cl, Br, I, AT. Itu Vira celana biru itunya atel. Itu semuanya 2 semua. Atau ONH+.
O2, N2, H2 ya, ongkos naik haji. ONH plus, plusnya plus 7A, itu semuanya 2. Nah, jadi kalau dituliskan dalam bentuk reaksi, jadi gini, H2 tambah S tambah O2, jadi H2SO4, delta H-nya sekian. Ya, ini setarain reaksinya wajib ya. Tapi jangan yang ini yang diubah, yang ini yang diubah. Yang ini harus 1 mol. 1 contohnya, 2 misalnya. Kalau punya simbol gini artinya apa nih? Delta HF dari misalnya KNO3 misalnya min 400 misal ini mah ya. Artinya apa ini? Simbol gini. Halo Nu, jawab Nu. Nu? Halo? Apa Nu ini? Maknanya Nu. Delta HF dari KNO3. Artinya energi pembentukan KNO3 adalah melepaskan 400 kJ per mol. Reaksinya gimana kalau ditanya? Coba tuliskan reaksinya ini, pembentukan KNO3 tuh. Yang namanya dibentuk K plus N2 plus udah N2-nya. O-nya 2, Nu. Kan tadi hanya ada yang homo doang, nggak ada yang triple gitu ya. Di sininya apa di sininya? KNO3 ya. Deltanya tulis lagi ya, negatif 400. Nah, baru kita samain setarakan. Yang disetarakan yang sebelah sini. Karena K-nya 1, ini 1 udah. Ini N-nya 2, di sini N-nya 1, di sini setengah. Alright? Ya. Di sini 3 O-nya, di sini 2. Berapa berarti di sininya? Yes, 2/3. 2/3 apa 3/2? 3/2. 3/2 ya, biar jadi 3 kan? Paham sampai sini simbol itu? Jadi saat kita ngomong delta HF berarti energi pembentukan. Pembentukan siapa? Ya itu siapa unsurnya. Nah, gitu ya. Paham? Kalau disuruh menjabarkan reaksinya ya dijabarain lah gini ya. Berapa mol yang dibentuk 1 mol? Karena di sininya 1 nih. Kalau koefisiennya dikali 2, ini jadi kali 2, ini jadi 1, ini jadi 3, ini jadi 2, ininya pun jadi 2. Pokoknya kalau reaksinya dikali 2, delta H-nya pun ikutan dikali. Karena ini kilojoule per mol, per 1 mol. Kalau 2 mol, ya 2 kalinya. Paham? 1 cenah ya, pembentukan. Yang kedua, ada juga, selain entalpi pembentukan, ada juga entalpi penguraian. Kebalikan dari pembentukan, delta H penguraian. Simbolnya Cing apa? Decomposition. D. Ya, delta HD. Ini mah kebalikan dari delta HF. Jadi kalau suatu senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya, unsur plus unsur. Harus unsur ya, nggak boleh yang lain. Nggak boleh ion, nggak boleh senyawa yang lain. Nah, ini kebalikan dari delta HF. Misalkan contohnya, ini kalau kakak punya delta HD dari senyawanya apa sok kalian yang sebutin? Satu senyawa kimia aja. Sakti ada nggak? NaCl boleh. Sakti ada nggak? Ada Sakti ya? Bisa Sakti nanti di grup lain ya. Karena ini hostnya kan udah kakak keluarin tadi karena sinyal jelek. Kalau di grup lain dia minta join, tolong kasih tahu ya. Sok tadi apa yang ngomong tadi? Delta HD apa tadi pinginnya? NaCl, oke boleh. Delta HD dari NaCl sama dengan misalnya plus 300. Maknanya apa dia? Penguraian NaCl energinya adalah 300 kJ per mol. Kalau kita uraikan menjadi bentuk reaksi, jadi gimana? NaCl-nya, NaCl-nya ada di kiri. NaCl terurai jadi unsurnya. Siapa unsurnya? Na dan Cl2. Kok Cl2? Ya tadi teh ya, ada yang unsurnya berupa diatomik, yaitu ONH dan golongan 7A plus 300 kJ per mol. Setarakanlah reaksinya. Jangan yang ini yang diubah, tapi yang ini. Kenapa jangan yang ini? Kan dia yang diuraikan. Kok tadi mah yang kanan yang nggak boleh diapa-apain, justru yang kiri yang diapa-apain? Kan pembentukan tadi mah. Yang dibentuk, ini mah yang diurai gitu. Paham? Ya, 1 cenah. Hanya 4 kok, tenang ya.
Ini bab paling panjang di kelas 11 ya. Jadi pertemuannya nggak cukup kayak hidrokarbon, mungkin terus panjang. Belum lagi. Oke, kakak SSin dulu ya, karena papanya juga mau habis. Sekaligus nungguin mungkin mudah-mudahan nggak buram. Buram wainya. Sebentar ya. Ini kok nggak mau moto sih? Ntar tuh kakak foto dulu ya. Masih buram kah? Nah, mau dihapus ya, karena udah tadi udah dipoto yang barusan. Ini pun nanti direcord ya, full rekamannya. Ada rekamannya. Kalau mudah-mudahan nggak gede-gede ting. Nah sekarang itu baru dua, baru penguraian sama baru pembentukan. Ada dua lagi nih. Banyak sebenarnya ya. Tapi kalau kayak tadi entalpi pencairan mah nggak akan itunya. Itu mah ya logika lah. Penguraian, pembentukan. Nah, ini yang umum satu lagi adalah yang ketiga adalah entalpi pembakaran. Oke, yang ketiga. Mana sih? Di sini ya. 3. Tadi itu AB atau 1 2 sih? Nggak apa-apa lah. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar ya. Entalpi pembakaran simbolnya adalah delta H0C. Gitu. Apa itu entalpi pembakaran? Ada yang bisa, Mirza? Betul. Apa itu? Bahwa perubahan entalpi pada saat suatu zat dibakar. Dibakar pakai apa, Dok? Nir? Syahda? Syahda. Pira. Betul, pakai O2. Jadi kalau kertas dibakar pakai O2 ya? Iyalah. Masa kertas digeber-geber ki hurungan moalnya. Kertas dibakar pakai O2, geber-geber. Kalian bernapas dibakar oleh O2 napas, pusing kan? Enggak juga ya. Itu harus ada namanya energi aktivasi ya. Nah, manusia jadi semua jadi hangus dong ya. Ngirup oksigen kebakar kabeh tubuhnya. Jadi secara kimia betul ya bahwa dibakar itu dipakai dengan oksigen O2. Cuman harus ada pemicu, betul. Ada pemicunya ya. Contohnya, misalkan ada senyawa hidrokarbon, ada C-nya, ada H-nya, ada O-nya, ini dibakar sama oksigen, selalu always, tidak pernah never, jadi apa dia? CO2 dan H2O. Kalau pembakarnya sempurna ya, kalau nggak sempurna ya berarti kayak kendaraan bermotor nantinya jadi karbon monoksida yang beracun. Oke, kakak jelasin dikit ya tentang energi aktivasi yang tadi mungkin sedikit kelewat ya. Jadi gini misalnya ya, EA itu adalah energi aktivasi. Ini yang tadi ya, energi aktivasi. Gini misalnya, tadi ada energi di sini ya, nah ini awal, ini akhir. Ini keadaannya, ini namanya EA, energi aktivasi. Betul, tadi pembakaran itu harus dengan oksigen. Tapi nggak cukup tuh, hanya oksigen doang. Kertas digebur-gebur, kalian sampai pegal linu nyeri otot juga mau hurung-hurung ya. Kecuali apa? Kecuali dia setelah mencapai titik ini nih. Titik energi aktivasinya. Jadi saat dia belum aktif, dia belum kebakar. Nah, untuk mencapai itu butuh apa berarti? Ya butuh energi, maka dibakar pakai korek. Truk, percikan dikit, set, baru dia kebakar.
bensin, misalkan dalam film-film ada percikan api atau ada percikan puntung rokok misalnya, apakah dia bisa kebakar? Ya mungkin. Mungkin kalau udah mencapai titik apa? Titik aktivasinya. Kalau belum ya nggak akan kebakar, yang ada malah ya puntung rokoknya yang ngejejes mati gitu loh. Artinya harus mencapai energi aktivasi. Contoh misalnya gini, ada Najma nih. Najma itu dipukul sedikit gini, misalkan lagi tidur ya, dipukul tuk, dia nggak kerasa. Tapi ada juga misalnya Sindu nih lagi tidur, di toel tuh push langsung ngegurubuk. Nah, artinya apa? Artinya energi aktivasi si Sindu tadi itu lebih rendah. Di toel sedikit aja dia udah bereaksi gitu. Tapi kalau Najma dipukul dia nggak bereaksi, harus digebuk mungkin pakai sapu gitu, baru dia bereaksi. Artinya makin kecil energi aktivasi itu makin gampang untuk bereaksi. Makin tinggi energi aktivasi makin susah untuk bereaksi. Itu ya, itulah energi aktivasi. Paham? Jadi pembakaran dengan oksigen betul, tapi harus ada pemicunya ya. Gitu. Contohnya misalnya yang ini balik lagi ke delta Hc. Ada delta Hc dari propana. Propana apa? Rumus kimianya? Salah. Betul katanya. Siapa yang ngomongin teh? Nirina ya? Oke lah, aku tuh siapa? Oh, Vira ya? C3H8 ya? Oh ya, Najma. Nah, ya. Oke. Suara aku hibrida. Propana adalah C3H8 ya. Misalkan pembakaran propana adalah menghasilkan energi sebesar 5000 kJ per mol. Nah, kalian harus bisa menuliskan kalau ada simbol delta Hc artinya adalah pembakaran. Pembakaran siapa? Ya ini yang dibakarnya. Contoh misalnya C3H8 berarti secara reaksi nanti gini dia. C3H8 akan dibakar oleh oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Delta H-nya jangan lupa ditulis minus 5000 kJ per mol. Setarakan? Wajib setarakan. C-nya berapa di sini? 3. Ini 1. Berarti di sini 3 gitu ya. H-nya 8. Ini 4. Sorry, ini 2. Berarti di sini 4 gitu. Nah, tinggal O-nya. O-nya berapa nih? Ini 6. Ini tambah 4, 10. Berarti di sininya 5. Udah selesai. Ini baru penjabaran dari pengertian. Ya, itu baru 3 tuh. Entalpi pembakaran. Tadi janjinya ada 4. Satu lagi apa, Cing? Apa dong? Apa dong? 4 adalah entalpi penetralan. Delta Hn. Netralisasi. Netralisasi berarti sama siapa? Apa dengan siapa? Oh, nggak tahu ya. Kalian kan belum belajar. Apa, Cing? Saat ada reaksi asam, senyawa asam bereaksi dengan basa, dia akan menghasilkan garam yang netral dan air ya. Saat ada asam bertemu dengan garam, dia menghasilkan, bisa menyerap, bisa melepaskan kalor, dan terjadilah reaksi penetralan. Ini namanya reaksi penetralan asam dan basa, di garam tambah dengan air. Gitu. Kalau ini mah nggak bisa kita tulisin gini, delta HN, HCl, nggak bisa. Karena harus ini dan ini gitu. Cuman kalian harus tahu bahwa kalau ada reaksi asam dan basa itu adalah reaksi penetralan. Gitu. Nanti contohnya ada di Kimacet ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari keempat simbol itu? Pokoknya pahaminya simbolnya dulu ya. Delta HF, oh berarti pembentukan. Yang dimaksud pembentukan apa? Contoh misalkan gini ya. Contoh latihan nih, latihan dikit. Latihan mengenal simbol. Misalkan kakak punya gini, H2 gas ditambah dengan O2. Kok dikurangin, sorry. H2 gas tambah dengan O2 gas. Gitu ya, O2 gas menghasilkan H2O gas. Delta H-nya misalkan min A. Ini entalpi apa? Coba ada yang bisa menjawab? Ini jenisnya entalpi apa nih? Pembakaran, pembentukan, penguraian. Pembentukan. Pembentukan siapa nih yang dibentuk? Oke, berarti simbolnya apa? Delta HF dari H2O ya, sebesar min A gitu. Selain pembentukan ada lagi nggak ini? Bisa juga nggak disebut sebagai reaksi apa nih? Barusan ya,
Pembakaran itu adalah reaksi dengan oksigen. Ini reaksi dengan oksigen bukan? Siapa yang bereaksinya? H2. Nah, ini bisa ditulis juga sebagai delta HC dari H2. Gitu. Tapi ini bukan A, karena dia yang dibakarnya berapa? Setengah. Berarti delta HC dari H2 adalah 2 kalinya sama dengan min 2A. Paham sampai sini nggak? Kenapa min 2A? Kenapa min 2A? Karena yang dibakarnya adalah 1, sementara di sininya adalah setengah. Jadi bisa 2 arti ini ya, karena reaksinya identik. Oke? Tapi jangan disebut penguraian. Kalau disebut penguraian boleh nggak? Misalnya disebut penguraian ini. Berarti delta HD dari H2O boleh? Boleh, tapi jadi plus A. Paham? Nah, gitu ya. Jadi harus melihat ini. Boleh dari contohnya gini lagi. Satu, ini ya. Nomor 2, misalkan maka punya reaksi N2. Sorry, jangan N2. Misalnya ada HCl ditambah dengan NaOH. Bosan nggak apalah, ganti ya. Ganti A, jadi apa? Jadi bauh ya, BaOH 2 kali. Jadi apa, Cing? BaCl2 plus 2H2O misalnya ya. Nih, ini reaksi apa dia? Bisa disebut pembentukan bisa? Nggak bisa. Bisa disebut sebagai reaksi. Iya, ini adalah penetralan. Penetralan dari HCl dan BaOH 2 kali. Apakah ini pembentukan? Pertanyaannya gitu. Apakah ini pembentukan? Tanda tanya. 1. Belum kayak ulah bukan wae encan oke. Belum. Kayak lah ya, tenang, sabar. Siapa tuh si Sindu ya? Nah, mana tadi? Jadi lupa lagi nu apa tadi teh? Oh, salsa. Apa ya tadi teh menulis apa ya? Gini nih, misalnya NH3 ya ditambah dengan H+, jadinya NH4+. Apakah ini bisa disebut reaksi pembentukan? Nah, ya, seandainya ada kayak gitu. Pembentukan bukan? Ketarik sorry. Pembentukan bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena yang pertama, si ininya juga bukan unsur ya. Ini bukan unsur, ini senyawa. Ini juga ion, berarti ini bukan pembentukan. Kan pertanyaan pembentukan atau bukan? Gitu ya. 2, misalnya ada H2O ditambah dengan O2, jadinya H2O2. Ini pembentukan atau bukan? Ini apa ini? Nah, ini kan senyawa, berarti bukan ya. Jadi yang namanya pembentukan yang tadi di awal harus unsur ditambah dengan unsur. Ini unsur, ini bukan senyawa. Nggak boleh ion, nggak boleh apapun. Harus unsur dan unsur. Begitu pula penguraian. Yang diuraikan harus menjadi unsur dan unsur. Nggak boleh menjadi yang lain. Berarti ini delta H apa dong? Ya delta H reaksi ini aja gitu. Nggak ada istilah yang spesifiknya. Paham sampai sini? Kalau paham, kita latihan. Bab 2 awalan ya. Jadi belum masuk ke hukum-hukuman belum. Jadi hukumnya nanti terserah. Setelah ini. Saya ngirimnya kemana ini ya? Ada yang punya Telegram nggak? Nggak punya? Ntar kirim file. Sebentar. Ntar ya. Fokus Ventor gabung lagi tuh. Nah, dia sharingin sesuatu tuh di Google Meet ya. Kebaca kan? Focus Ventor is presenting. Oke? Kebaca? Jelas? Tidak? Oke, kita bahas nomor 1 ya. Bahas nomor 1 dulu. Kita bahas. Suatu proses berlangsung dengan sistem menyerap 10 kJ dan menerima kerja sebesar 100 Joule. Perubahan energi dalam sistem itu adalah, ada yang tahu?
Dia menerima, katanya menyerap 10 kilojoule. Dan menerima, berapa tuh? 100. Berarti, apa Cing? Berarti apakah C itu berapa? 9,9. Kayak gini. Jadi menyerap dan menerima sama nggak maknanya? Kalau menyerap itu, aku menyerap, apa sih namanya? Apa ya? Menyerap itu kan ngambil ya, bener nggak? Ngambil, menyerap juga ngambil kan? Maksudnya kita yang punyanya gitu loh. Kita semuanya. Paham? Artinya, ditambahkan itu tuh energinya. Yang satu 10 kilojoule, ditambah lagi, berapa tuh? 100 joule ya. Jadi totalnya berapa? Ya, 10,1. Paham nggak, Nuk? Dan lainnya, Syahda. Oke, presentingnya diganti ya. Nah, jadi ke ini, apa sih namanya? Whiteboard original lagi. Whiteboard portable. Whiteboard virtual tuh. Jadi dibahas biar gampang nih ya. Jadi artinya gini nanti artinya dia. Ini proses tuh prosesnya dia adalah menyerap. Menyerap itu artinya menyerap itu ya menerima, bener nggak? Menyerap itu artinya menerima dia. Menerima berapa kalor? 10 kilojoule. Ditambah lagi dengan 100 joule. Artinya total energinya sebesar, ya artinya sama aja dengan menyerap 10 kilojoule ditambah dengan 100 joule. Tinggal samain satuannya ya. Berarti berapa? 10 kilojoule ditambah 0,1 kilojoule sama dengan 10,1 kilojoule ya. Gitu. Ini tulisan kalau nulis di sini jadi berantakan gini, padahal aslinya juga berantakan ya. Maaf. Nomor 2. Nomor 2 nih. Kakak kopiin lagi ke situ ya. Nomor 2. Kelihatan nomor 2? Vira sama Nirina. Nomor 2. Nih. 2 reaksi dicampurkan dalam tabung reaksi katanya. Setelah reaksi berlangsung, tabung reaksi terasa dingin ketika dipegang. Pernyataan yang tepat mengenai hal tersebut. Dingin. Ada keyword dingin ya. Dingin itu exo atau endo? Exo kan tadi panas. Nah, jadi endo itu selain butuh, dia juga jadi dingin nih. Dingin itu adalah endo. Bukan gini ya. Jangan kalian mikirnya kan dia nyerap kalor, kok jadi dingin. Yang kalian pegang apanya? Yang kalian pegang itu adalah gelasnya ya. Bahkan air pun dalam zat kimia itu disebutnya kadang-kadang lingkungan juga. Jadi dia menyerap lingkungan dari semuanya gitu loh. Contohnya kulkas. Kulkas kenapa bisa dingin? Kenapa Cing? Karena kalornya diserap oleh mesin untuk melakukan kerja. Jadi mesin kulkas itu butuh panas. Butuh panasnya dari mana? Dari lingkungan yang ada di dalam kulkas, barang-barangnya. Akhirnya diseraplah kalornya itu menjadi habis kalornya. Jadi kalau kalian pegang tabung reaksi itu punya kalor awalnya, suhunya biasa-biasa aja. Diserap tuh si kalornya sama si sistem. Akhirnya dingin. Jadi dingin itu adalah suatu ciri-ciri dianya adalah endoterm ya. Kalau exo pokoknya panas aja, exit panas, ke kitanya panas gitu loh. Berarti mana nih? Endoterm itu zatnya awalnya gede apa kecil? Orang namanya kecil kan dia nyerap ya, berarti entalpi reaksi bertambah? Ya, bertambah. Ada yang lebih tepat nggak? Entalpi reaksi lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Salah. Kan dianya kecil. Yang bawah entalpi hasil reaksi lebih besar dari entalpi reaksi. Yang E. Kenapa yang E? Kan awalnya dia kecil. Energinya nyerapin dari luar, akhirnya energinya dia jadi besar. Gitu ya, paham? Endoterm itu adalah H awalnya, dia pasti lebih kecil daripada H akhir. Gitu. Ini kenapa sayangnya nggak direkod ininya, bentar ya. Oke, lanjutin nomor 3. Udah kebaca belum nomor 3 soalnya? Belum ya, udah belum dikopiin, tenang ya. Nah, nomor 3 sekarang contoh lagi. Model-model tadi. Ya.
Geser ke atas sedikit. Sip. Nah, ini nomor 3. Kebaca? Oke. Nomor 3. Sebuah kristal kalium nitrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditetesi dengan air. Pada dasar tabung tereaksi dingin. Tadi kayaknya ya mah. Reaksinya dapat digolongkan. Yang mana yang dingin? Keywordnya dingin dia. Apa, Nduk? Mirs? Endoterm. Ada 2 endotermnya nih. Yang mana, Cing? Pindah dari mana energinya? Lingkungan ke sistem. Jadi yang jawabannya D. Gitu ya. Dodol. Dodol Garut. 3 ya itu ya. Oke. 4. Nah, udah masuk ke angka nih 4 nih. Coba ini yang bisa jawab berarti bisa jawab nih. Nomor 4. Sini ya. Oke. Nah. Tuh. Udah ada angkanya tuh. Jangan pusing. Ini hanya pengertian aja dia. Lihat ya. Diketahui ada C2H2 lagi. C2H2. C2H2 itu apa? Masih ingat bahasan hidrokarbon kemarin? Ini adalah gas yes, etuna atau nama lainnya, nama dagangnya adalah asetilena ya. Ini dipakai buat karbit, untuk kelas karbit. Dibakarlah dia katanya, menghasilkan kalor sebesar negatif 2372,4 kJ. Pertanyaan yang tepat, pernyataan berikut yang tepat untuk membakar 5,6 liter C2H2. Nah, dia udah masuk ke konsep mol. Coba kita lihat yang dibakar berapa mol dia? Dari reaksi, coba lihat dari reaksinya. Oke, berarti ini 2 ini ya, yang 2 ini berarti ini 2 mol. Berarti yang 2 mol itu berapa gedenya? 2 mol itu sebesar negatif 2372,4. Paham? Jadi untuk 2 mol ini segini nilainya. Gitu. Pertanyaannya, kalau 5,6 liter, itu delta H-nya berapa? Boleh langsung liter? Ya nggak boleh, ubah dulu ke dalam bentuk mol. Masih ingat rumus mol di kelas 1 dulu? Bahwa hubungan mol dengan volume adalah mol sama dengan volume per 22,4 kalau STP ya. Nah ini nih rumus yang jangan dilupain. Oke langsung ke bawah nih. Berarti molnya berapa tuh orang? Molnya sama dengan 5,6 per volumenya tuh. 5,6 22,4 berapa tuh? Ini angkanya enak kok. 22,4 bagi 2 11,2 kan? 11,2 bagi 2 1/4. Oke, 0,25 mol. Oke, berarti delta H-nya. Delta H untuk 0,25 mol atau 1/4 sama dengan 0,25 dikali dong ya. Min 2372,4. Berapa tuh dibagi 4 kira-kira? 2300, 2400 dibagi 4 kan sekitar 600 ya. Berarti jawabannya yang 593. Diperlukan atau dibebaskan? Iya, dibebaskan. Kenapa? Karena negatif ya. Jawabannya itu ya. Jadi min 593,1 gitu. Paham ini perhitungan mol kayak gini? Ya, ini masih awalan ya. Jadi harus paham dari reaksinya 2 mol itu segini. Kalau sekian gram, jangan bingung gramnya, ubah dulu ke mol. Ada lagi soal yang model gitu, oke? Nanti ini screenshotnya juga nanti dikasih ya. Banyak banget screenshot ini. Kita lanjut ke nomor berapa tuh sekarang? Nomor 5 ternyata sama nomor 5 itu ya. Nomor 6 sekarang, nomor 6. Nah, buka. Nomor 6. Oke. Nih. Coba kalian kerjakan nomor 6. Tuh, nomor 6. Miring. Jika 100 ml NaOH 1 molar direaksikan dengan 200 ml NaOH 1 molar, suhu naik jadi segitu. Perubahan NaOH, jangan dulu deh ini mah ya. Ini mas udah kimacet nanti ya. Maaf. Salah copy. Yang nomor 6. Kalian belum masuk nomor 6. Mana ya?
Udah kita beres, Oh, ada lagi nih, bentar. Maaf. Itu termokimia. Oke, kalau enggak lah, sampai situ dulu aja. Ada yang mau tanyain nggak? Kakak lanjutin ke Kimacet nih, habis ini kagok, biar bisa lebih luas lagi intinya. Jadi yang pertama, selain paham reaksi penjabarannya, juga harus paham juga apanya tadi? Harus paham juga si ininya. Apa tuh namanya? Kalau sekian mol itu berapa? Kalau sekian gram itu berarti berapa energinya? Nah, berarti harus diubah ke dalam bentuk mol. Oke. Kita lanjutin dulu sedikit ya tentang Kimacet. Oke, ini dihapus dulu papannya bentar. Bentar, kakak foto dulu ya. Sudah dipoto, tinggal kita lanjutin ke mana tadi teh? Kimit ini dia. Oke, kita lanjut ke kok ke sini sih? Oke, lanjut ke Kimacet ya. Perhitungan entalpi. Tadi adalah jenis entalpi, jenis reaksi udah, jenis entalpi udah. Nah, sekarang ke perhitungan penentuan delta H. Ada 3 cara ya. Ini teorinya 2 pertemuan, latihannya juga 2 pertemuan kayaknya. Dan ketiga, bahasan selanjutnya adalah penentuan perhitungan delta H reaksi. Kabel. Oke, nih. Yang ketiga adalah perhitungan delta H. Penentuan perhitungan delta H ya. Yang pertama, banyak sekali cara menentukan delta H itu. Yang paling gampang dilakukan oleh kita yang bisa adalah yang pertama itu menggunakan kalorimetri. Kalorimetri itu artinya kita menggunakan kalorimeter sebagai alat untuk menghitung nilai kalor suatu reaksi. Ini pernah kalian pelajari dulu di fisika atau di SMP bahwa reaksi ini nilainya gimana? Bahwa Q sama dengan apa? M. Ya, Kimacet Q sama dengan MC delta T plus C gede delta T. Sebetulnya rumusnya gitu. Dari kelas 10 pun gitu ya. Dari SMP pun gitu sebetulnya. Cuman yang ini nih diabaikan kadang-kadang. Nih, ini paham maksud ininya nggak? Kalian selama ini belajar Kimacet, tapi nggak tahu maknanya apa. Ini kok melengkung ya kamera ya? Aneh. Padahal di sininya lurus. Nggak apa-apa lah. Paham nggak maksudnya Kimacet? Ini kan berasal dari asas Black ya? Bahwa kalor yang dilepas akan sama dengan kalor yang diterima gitu. Jadi gini sejarahnya ya. Misalkan kita masak air nih, pakai panci. Di sini ada pembakar spiritus misalnya atau kompor lah ya. Ini dibakar oleh api. Ini pancinya ajaib terbang ya, nggak apa-apa lah. Gitu. Jadi artinya kalor yang dilepaskan oleh pembakaran spiritus ini itu akan diserap oleh siapa? Akan diserap oleh air. Itu ya kalornya. Kenapa menggunakan ini prinsipnya? Kenapa? Karena air itu kalor jenisnya udah diketahui. Jadi gampang. Jadi saat kita butuh energi misalnya pembakaran metana, ya kasihin aja pembakaran metana itu ke air. Nanti ketahuan. Kalor yang dilepaskan oleh metana akan diserap semuanya oleh air. Dianggapnya jadi sama nantinya gitu. Nah, rumusnya sebenarnya ada C delta T-nya ini. Kok ada C delta T-nya? Tapi biasanya diabaikan. Tapi untuk SMA biasanya kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang enggak. Kan gini, kalau kalian masak air, LPG, gas, nyalain cetrek, kompor, di panci, airnya mendidih. Kan artinya energi yang dikeluarkan oleh gas LPG yang terbakar diserap semua oleh air ya? Betul. Tapi apakah panci menyerap enggak?
Menyerap ya, orang pancinya panas, masa pancinya dingin-dingin aja airnya panas, ajaib kan enggak ya? Nah, pancinya pun ikutan panas kan? Nah, artinya ada sebagian besar atau sebagian kecil kalori yang diserap oleh si panci atau si kalorimeter. Makanya rumusnya ada dua. MC delta T plus C delta T. Ini yang diserap oleh air, ini yang diserap oleh alatnya. Alat di sini meter ya, bukan panci. Tapi karena diabaikan, jadi biar gampang hitungnya. Kalau nggak diabaikan ya berarti harus paham. Ki sendiri apa? Ki adalah kalor. Itu adalah dalam gram bisa dalam gram tergantung nilai C-nya. C-nya adalah kalor jenis larutan. Kalor jenis si zatnya apa? Bisa larutan, bisa padatan. Delta T adalah perubahan suhu, bisa dalam satuan derajat Celcius ataupun Kelvin, perubahan suhu. Sementara C besar itu adalah kapasitas kalor. Kapasitas si kalor dari kalorimetri. Kapasitasnya, jadi berapa panas sih yang dia serap gitu. Kalau alkohol membuang 2000 kilojoule, nah berapa kilojoule yang diserap oleh kasih kalorimeter itu? Ada keterangannya ya. Itu adalah Ki macet. Contoh soalnya adalah seperti ini yang tadi mau dibahas tapi tidak jadi karena kalian juga belum belajar. Jadi gini contoh soalnya, kakak kasihin aja di sini ya. Gini nih, misalnya ada 100 ml NaOH, katanya nomor 6. Tuh ya gini contohnya. Ada 100 ml NaOH sebanyak 1 molar. Direaksikan dengan 100 ml HCl, katanya gitu. 100 ml HCl, berapa molar? Sama 1 molar katanya. Suhunya naik. Dari 29 derajat Celcius, T1-nya 29 derajat Celcius, dia naik T2-nya menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule per derajat Celcius, dia nanya delta H-nya berapa. Nah, gitu. Yang tadi kita cari itu baru si Ki. Ki adalah MC delta T plus C delta T. Sementara delta H itu adalah min Ki dibagi dengan molnya berapa. Mol siapa? Ya mol si zat yang bereaksi. Gitu. Tuh persamaannya. Yuk kita jawab soal yang ini. Ada zat apa katanya? Ada NaOH dicampur dengan HCl ya. Jadi dalam satu wadah itu ada NaOH, ada HCl. Tadinya suhu awalnya, mungkin suhu dua-duanya ya. 29 itu udah nggak disebutin suhu siapa. Anggap aja suhu dua-duanya 29 derajat Celcius. Jadi campurin ke sini HCl plus NaOH ya. Volumenya akhirnya dia naik jadi berapa tuh? Karena 100 tambah 100 mendekati angka nantinya 200 ml. Paham? Oke, suhunya naik. Berarti delta T-nya berapa dia? T gede ya, sorry. Delta T-nya berapa? 10,5 atau 8 ya? 8,5 ya? 8,5 derajat Celcius. Ya Udin, tinggal dimasukin aja berarti sekarang. Berarti Ki sama dengan M, C, delta T. Ininya ada nggak C delta T yang gedenya? Nggak ada di soal. Ya, emang jarang, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ya. Masukin aja, ada nggak masanya di sini? Nggak ada. Dari mana masanya? Ya. Sebenarnya masanya dari sini diambilnya. Saat dicampurkan menjadi 200 ml ya, ini dianggap sama dengan air, rho-nya 1. Jadi dianggap loh ya, bukan seadanya, bukan sebenarnya. Dianggap ini sama dengan 200 gram. Paham? Jadi masukin aja ke sini 200 gram. 200 cenah. Dikali C-nya berapa? 4,2. Delta T-nya berapa? 8,5. Ada yang mau menghitungkan ini? Mungkin Mirza, Sindu, atau siapa? Ini Sakti nggak nongol di grup? Nggak ada kabar? Bisa dia mau join? Ayo tuh, hitungin, Duk. Berapa, Duk? Siapa yang patah? Ini patah-patah suaranya. Kenapa lagi nih? Bisa patah-patah gini ya? Tapi gambarnya jelas nggak?
Buram lagi. 7,1. Benar nih, berapa nih? 200 kali 4,2 kali 8,5. Berapa tuh? 7.140. Itu ya, Joule ya. Apakah udah beres? Belum. Kan baru Shiki, dinanya delta H ya. Delta H sama dengan min Q dibagi dengan mol. Min Q dibagi dengan mol. Molnya ada nggak? Nggak ada. Molnya pakai yang mana? Ingat, itu mol itu sama dengan apa? Sama dengan molar dikali dengan volumenya ya. Nah ini. Molar siapa? Ada NaOH, ada HCl. Molar siapa, Cing? Sebelum ke sana, kakak punya pertanyaan gini ya. Misalnya kakak punya redoxon nih, satu tablet. Ya, ada molnya kan, segitu ya. Terus ada air, satu drum. Banyakan mana? Banyakan air ya. Apakah butuh airnya satu drum untuk menghancurkan si itu redoxon sebetulnya? Enggak, mungkin hanya setengah gelas juga mungkin bisa ya, betul nggak? Mungkin hanya seperempat gelas juga mungkin bisa ya. Artinya ada batas minimal untuk bisa menghajar dia kan ya. Nah artinya mol ini dipakainya itu pakai reaksi pembatas yaitu cari yang paling kecilnya. Dari mana? Dari dua antara zat ini. Misalnya di sini ada 100, 1 molar. Ini pun sama, 100, 1 molar. Oh, kebenaran berarti. Siapa yang dipakainya? Bebas. Tapi kalau misalkan di sini adalah 1 juta mililiter, berarti yang dipakainya yang mana? Yang kecil, ya. Kenapa? Nggak ngaruh, mau banyak juga. Toh udah nggak akan bereaksi saat dia udah habis oleh 100, bener nggak? Saat dihajar oleh 100, ini udah habis nih. Tambahin lagi 1000, ya nggak ngaruh. Nah, artinya molnya pakai yang kecil. Siapa yang kecil? Bebas, di situ mah sama aja. Molarnya 1 ya. Mililiternya berapa? 100. Salah satu ya. Berarti 100 mol ya, 100 milimol atau 0,1 mol. Paham? Kenapa milimol? Karena dia mililiter. Udah masukin sekarang, berarti delta H-nya sama dengan min 7140 Joule per 0,1 mol. Sama sareng, min 71400 Joule per mol. Ada jawabannya? Kalau diubah ke kilojoule, berarti jawabannya menjadi negatif 71,4 kilojoule per mol. Paham sampai sini? Itu adalah nomor 6. Coba kalian kerjakan satu nomor ya. Nih, nomor ada di soal ini nih. Kakak kasih dulu nih nomor 8 di sharing ya, di sharingin bentar. Fokus Center bakal nyaringin lagi nomor 8. Satu doang. Tuh nomor 8. Oke, sebentar dipresentasiin dulu. Kelihatan? Ada? Presentasi dari Fokus Center ada? Tuh, nomor 8. Tolong kerjain ya. Nah lompat kemana tuh? Oh, ini kegeser dulu. Set. Tuh, coba kerjain. Nomor 8. Cobain sebisanya ya. Itu di Fokus Center. Hah? Nggak keluar. Yang lain gimana? Udah kelihatan belum? Fokus Center Presenting. Ada ya? Jelas kan? Sok cobain ya. Nah, yuk, cobain yuk. Beda tipe ini mah ya. Nomor 8 mah kayak contoh tadi tuh. Alkohol dibakar panasnya untuk naikin air. Ntar, kakak ke toilet dulu nih. Tangannya belepotan bentar ya.
Bisa? Pada bisa? Siapa yang udah? Sok, kerjaan ulang. Oke. Nirina, Syahda, bisa? Mirza, Sindu, nggak tahu. Nirina nggak tahu gimana maksudnya. Cobain Nir. Nggak tahu salah, nggak tahu benar, atau nggak tahu caranya. Ayo Ndu, cobain Ndu. Dua-duanya. Waduh. Oke, harus perlu latihan ini mah ya. Makasih ya. Ya, mau alkohol. Gini. Kita bahas ya. Kita bahas untuk yang apa tuh? Soal yang barusan. Nah, delta T tinggal dikurangin doang. Oh, delta. Min Q dibagi mau. Jadi gini nih, semuanya ya. Mirza, Syahda, Nirina, Sindu, Najma. Suatu percobaan penentuan delta H reaksi alkohol dibakar untuk memanaskan 100 gram air. Jadi gini, ini misalnya kita ada panci ya di sini. Kayak tadi contoh, misalkan ada panci di sini ya, panci. Ini ada berapa gram air katanya? Ada 200, ada 100 gram air gitu kan ya. Nah, dipanasinnya oleh siapa? Dipanasinnya ini oleh alkohol gitu loh. Di sini ada alkohol berapa persen? Berapa gram? Ada alkohol 4,6 gram gitu. Nah, si alkohol ini dibakar, panasnya dipakai oleh memanaskan air gitu. Ternyata suhunya berapa? Naik dari 20 menjadi 25 gitu kan. Yang kita ukur suhu siapa? Bukan suhu alkohol kan, tapi suhu air kan. Jadi kalau kita ada di sini ada termometer, ini adalah termometer. Termometer ini ngukur suhu termometer, nggak apa-apa lah. Termometer itu ngukur suhu air. Ternyata delta T-nya berapa katanya? Diketahui lah delta T-nya sebenarnya 5 derajat Celcius. Paham sampai sini? Ya. Jadi yang kita ukur suhunya suhu siapa tadi? Suhu si air. Oke, bukan suhu si alkohol. Nah, maka kalornya pun ya kalor air. Artinya Q sama dengan apa katanya? M C delta T gitu. Masanya masa siapa? Ya masa air. Kan yang diukur suhunya suhu air ya. C-nya C siapa? C air. Berapa? 4,2. Kemudian delta T-nya berapa tadi? 5. Ya, berapa jadinya nih? 420 betul? Dikali dengan 5 sama dengan 2100. Benar? Ya, Joule ya. 2100 Joule. Ini baru siapa? Baru Siki. Sementara delta H itu mintanya apa katanya? Min Q dibagi dengan mol. Ini kan min Q dibagi dengan molnya mol siapa? Molnya mol alkohol ya ini. Mol alkoholnya adanya satuannya itu gram. Berarti mol sama dengan gram dibagi dengan M. Masih ingat ini rumus ini kelas 10? Oke. Berarti molnya sama dengan gram. Molnya 4,6, 0,1 ya. 0,1 mol. Ya udah, berarti delta H-nya berapa? Min 2100 dibagi dengan 0,1 sama dengan min 21.000 Joule. Ya, sama dengan negatif sama dengan 21 kilo Joule gitu. Paham? Bisa? Oh, sok siapa yang belum paham? Nirina paham?
Ini siapa nih? Mirza ya? Oh, si Endo. Oh ya nggak apa-apa, kalau awalan susah nggak apa-apa. Berarti harus banyak latihan nantinya ya, karena ini emang harus terus-terus latihan. Yang paling kalian harus pahami, Sindu pusingnya di mana dulu? Kalau Sindu pusingnya ngitungnya atau pusing memahaminya? Oke, memahami yang mana dulu yang di sini susah? Kenapa yang dihitung massa air gitu? Kenapa gitu? Kenapa yang dihitung massa air itu karena air diketahui nilai kalor jenisnya nih. Ini diketahui nih kalau air tuh. Kenapa nggak langsung alkohol aja dibakar langsung dihitung aja gitu kan ya? Nggak usah ngitung-ngitung air. Nah, susah, alkohol itu susah kalau kalor jenisnya. Yang udah diketahui adalah air. Terus kenapa pakai prinsip gitu? Tadi prinsipnya menggunakan asas Black. Kalor yang dilepas alkohol semuanya diasumsikan diterima semuanya oleh air gitu. Maka yang kita hitung adalah airnya. Paham? Nggak, alkoholnya ngaruh nggak masanya? Kalau makin banyak alkohol, kira-kira suhunya naiknya makin gede apa enggak? Ini kan hanya 4. Kenapa? Ya makin lama kan dibakarnya, bener nggak? Nah, artinya molnya pun makin gede kan, semol alkoholnya pun. Gitu. Bisa dipahami dikit lah, dikit-dikit aja lah. Bisa nggak? Tapi kalau yang tadi pengertian-pengertian tadi bisa nggak? Pembentukan, penguraian, apa sih, pembakaran. Bisa ya. Nanti kakak kirimin juga screenshotan yang barusan pembahasan. Ini videonya juga direkam ya. Tapi ternyata kebalik kalau di sini itu kameranya, jadi papannya jadi terbalik, mungkin bisa di flip nanti ya. Mudah-mudahan. Ada yang mau lagi tanyain? Buat siapapun nanti. Nirina, Nana, Sahda, Sindu, Gevira, Mirza. Enggak, kalau ada nanti, karena kan di sekolah juga belum belajar ini ya. Kita awalan di sini. Oke, kita review hari ini. Berarti apa tadi tuh? Entalpi adalah total energi. Entalpi nggak bisa dihitung, yang bisa dihitung hanya perubahannya. Perubahan entalpi banyak banget. Yang udah kita pelajari barusan adalah pembentukan, penguraian, pembakaran, dan penetralan. Kemudian kita juga menghitung bagaimana cari perhitungan delta H yang baru pertama, yaitu pakai kalorimetri. Ada yang mau tanyain lagi? Belum. Oke, ini masih awalan ya. Nanti ke depan kita latihan lagi, kita review lagi kita udah baru nomor 1 kalorimetri. Kita masih ada yang lainnya cara perhitungannya. Cuman kita di sini dulu. Besok pun nanti minggu depan pun latihan ini dulu, baru kita lanjutin lagi. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kakak tutupan sampai di sini. Dengan ucapan hamdalah, semoga bermanfaat. Kalian belajar lagi ya, pahami lagi. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja boleh ke lainnya, tanya aja. Gitu. Udah, ya. Kita akhiri aja pertemuan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat terus. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum. Yuk. Yuk.